Bab 56. Ulat kaki 1000. Di Swan Lake Hotel. Januar sedang memegangi banyak uang tunai sambil berbicara pada wanita di sampingnya. Ambil uang ini. Pakai bajumu dan pergi dari sini. Bos. Sudah semalam ini. Kalau aku menyuruhmu pergi, ya pergi. Untuk apa omong kosong? Ternyata kau memang sama seperti pria-pria lainnya. Wanita itu menatap ke arah Januar dengan kesal sejenak. Melihat Januar sudah akan mengangguk, ia pun segera mengambil uang yang ada di atas ranjang dan meninggalkan kamar itu. Brak! Januar menyulut sepuntung rokok, berdiri di depan jendela, sambil melihat cahaya lampu kota dari kaca jendelanya. Entah mengapa, perasaannya tiba-tiba terasa kesal. Rencananya terhadap Hailey Court waktu itu gagal, dan malah menjerumuskan Beauty Court-nya sendiri. Januar benar-benar merasa sangat tidak terima. Namun Hailey Court dilindungi oleh Raja Jiang Selatan. Ia tidak bisa mengalahkannya. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, tanpa sengaja Januar mendapatkan cara untuk berhubungan dengan sebuah perusahaan pembunuh. Oleh karena itu ia menghubungi dua orang pembunuh, yaitu Hei Bai Wu Chang. Begitu membayangkan Hailey dan si pria murahan itu akan segera masuk ke neraka, ia pun merasa bersemangat. Namun, setelah bersemangat sesaat, Januar tiba-tiba merasa kesal tanpa sebab. Ia merasa sangat tidak tenang. Tidak tahu kenapa, ia terus menghisap beberapa puntung rokok, tapi tetap tidak tahu mengapa ia merasa tidak tenang. Sudahlah. Mungkin karena ini pertama kalinya ia merekrut pembunuh bayaran. Hanya tidak terbiasa saja. Januar hanya bisa menghibur dirinya seperti ini. Baru saja ia hendak kembali tidur, tiba-tiba alisnya mengkerut. Ada sesuatu di luar jendela. Layang-layang. Tidak. Ya Tuhan. Ternyata orang. Januar meyakinkannya lagi. Saat ia yakin bahwa ada sesosok bayangan orang di luar jendelanya, ia benar-benar merasa sangat terkejut. Dia berada di hotel lantai 30 lebih. Prang! Kaca jendelanya pecah. Bayangan orang di luar masuk ke dalam. Seketika wajah Januar pun berubah ketakutan. Kau, pemuda di hadapannya itu, adalah salah satu dari target yang ingin ia bunuh, yaitu pria murahan yang menjadi kekasih gelap Hailey. Louis Lee. Mana mungkin? Kau ini manusia atau hantu? Tatapan mata Januar tertegun. Ia benar-benar tidak percaya akan apa yang ia lihat. Awalnya aku melepaskanmu, tapi ulat kaki 1000 sepertimu ini sepertinya malah ingin cari mati. Beraninya kau membuat masalah denganku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Suara Louis sangat dingin. Ia mengguncangkan kepala Januar dengan satu tangannya, dan langsung memberinya hukuman mati. Januar bahkan tidak sempat untuk berteriak. Seketika ia pun meninggalkan dunia yang indah ini. Tak lama kemudian, beberapa pegawai hotel segera berlari masuk. Januar sudah tidak ada di sana. Mereka hanya melihat serpihan kaca yang berserakan di lantai, serta abu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi semua orang sangat terkejut. Di Villa Green, Sally benar-benar sangat panik. Ia sudah memeriksa kakak pertama dan kakak keduanya. Mereka sedang tertidur pulas, sama sekali tidak terancam bahaya. Tapi kamar Louis kosong. Kamarnya sangat rapi. Tidak ada bekas bertarung sama sekali. Baru saja Sally hendak pergi untuk mencari, ia pun mendengar suara yang lembut dari luar jendela. Kak Sally, apa kau sedang mengkhawatirkanku? Louis kecil. Sally langsung melompat keluar jendela dan memeluk Louis dengan erat. Keesokan harinya, cahaya matahari yang hangat menyinari kamar. Setelah bangun, Hailey menyadari Sally menghilang. Ia mengira Sally sudah pergi kerja. Ia pun mandi seperti biasa. Saat ia kembali ke ruang tamu,
Ia melihat Sally keluar dari kamar Louis dengan berhati-hati. Seketika ia pun tercengang. Hehe, kakak pertama, kau sudah bangun. Ah, Sally, apa yang kau lakukan dengan Louis? Hailey berteriak keras. Wajahnya tampak sangat tidak percaya. Dia sudah berjaga dengan seketat ini. Namun tak disangka tetap saja kebobolan. Kenapa, kakak pertama? Kenapa kau berteriak-teriak di pagi-pagi buta seperti ini? Sama sekali tidak sepertimu biasanya. Elsa berjalan keluar dari kamarnya dengan sedikit masih mengantuk. Ia masih mengenakan piyama. Lekuk tubuhnya yang sangat indah terpapar jelas. Ekspresi wajah Hailey tampak bercampur aduk. Tanyalah sendiri pada Sally. Kemarin malam saat kita tidur, dia diam-diam tidur di kamar Louis. Hah? Mendengar hal itu, Elsa pun langsung tersadar dari rasa ngantuknya. Seorang pria dan wanita dewasa berada di dalam satu kamar dan tidur semalaman. Bisa dibayangkan apa yang mereka lakukan. Elsa segera masuk ke dalam kamar Louis. Hailey sepertinya juga teringat akan sesuatu, dan segera berlari masuk. Ia langsung menarik Louis yang masih sedang tertidur pulas, dan memeriksa spraynya dengan seksama. Seketika Louis pun merasa kesal. Mimpi indahnya sedang penting-pentingnya. Begitu ia membuka mata, dirinya sudah berada di atas lantai. Rohnya benar-benar hampir melayang karena tarikan itu. Dua kakak-kakak yang cantik. Apa yang kalian cari di ranjangku? Tanya Louis dengan aneh. Dua orang itu tidak memedulikannya. Terus memeriksa ranjangnya dengan seksama. Tidak mau melewatkan satu sudut sekalipun. Saat mereka yakin bahwa tidak ada bercak darah, barulah mereka menghela nafas lega. Tapi masih saja tidak begitu yakin. Hailey bertanya, kemarin malam kau dan Sally tidur bersama? Louis mengangguk. Ya, kenapa? Elsa bertanya. Adik kecil, kau dan adik ketiga tidak melakukan apa-apa. Louis tercengang. Ternyata kakak-kakaknya mengkhawatirkan hal itu. Tenang saja. Dua kakak-kakakku yang cantik. Aku dan Kak Sally tidak mungkin berbuat hal yang tidak benar di belakang kalian. Kemarin malam, setelah Sally bertarung dengan Bai Wuchang, ia mengeluarkan banyak sekali keringat. Ia ingin mandi. Saat kembali ke kamarnya, ia merasa bahwa dirinya harus menjelaskan semuanya pada Louis. Ia harus mengatakan identitasnya sebagai seorang pembunuh. Oleh karena itu ia pun datang ke kamar Louis. Tapi Louis memberitahunya, ia tidak perlu memberikan penjelasan apa-apa. Apapun yang ia lakukan, ia pasti akan mendukungnya. Karena dia adalah kakak ketiganya. Sally sangat terharu. Mereka berdua berbincang-bincang sejenak. Tiba-tiba mereka pun merasa mengantuk. Dan tanpa terasa mereka pun tertidur. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tentang adanya pembunuh yang menyelinap ke rumah mereka kemarin. Mereka berdua juga tidak berkata apa-apa. Mereka tidak memberitahu Hailey dan Elsa. Karena takut mereka ketakutan. Itulah semua kejadiannya. Bersambung.